Halo semua, pernah nggak sih bayangin sebuah debat panas yang tiba-tiba boom, berubah jadi pengakuan ilahi yang bikin semua orang syok? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu momen paling dramatis di Injil Yohanes. Yuk, kita langsung mulai aja. Oke, kita langsung lompat ke tengah-tengah situasi yang udah panas banget ya. Nggak ada pemanasan, nggak ada basa-basi, ini langsung ke intinya. Sebuah tuduhan yang super tajam dilemparkan ke Yesus. Coba deh, bayangin. Tuduhan ini tuh kasar banget. Disebut orang Samaria aja udah hinaan rasial yang parah pada zaman itu. Ditambah lagi, dituduh kerasukan setan. Wah, itu cara paling ekstrim buat bilang omonganmu nggak ada artinya sama sekali. Ini bukan sekedar kritik loh, ini serangan langsung. Yang tujuannya cuma satu, membungkam dia. Nah, perhatiin deh gimana cara Yesus merespons. Keren banget, dia sama sekali nggak terpancing buat membela diri dari serangan pribadi itu. Malah, dia langsung putar balik fokusnya. Dia seolah bilang, ini bukan soal aku loh, ini soal menghormati Bapak. Jadi seluruh konflik ini langsung dibingkai ulang. Ini benar-benar langkah strategis yang nunjukin kalau misinya jauh lebih besar dari sekedar urusan pribadi. Setelah tadi cuek aja sama hinaan mereka, Yesus bukannya mundur atau ciut. Enggak sama sekali. Dia malah naikin level permainannya. Dia kasih sebuah janji yang, wow, jauh lebih provokatif lagi. Yuk kita coba renungin bareng-bareng. Di tengah suasana yang super tegang dan penuh musuh, tiba-tiba Yesus nawarin janji kehidupan abadi. Gila kan? Ini klaim yang luar biasa besar. Sebuah janji buat ngalahin kematian. Tentu saja, ini bakal bikin orang-orang yang dari awal udah skeptis jadi makin panas. Dan bisa ditebak kan, inilah reaksi mereka. Janji soal hidup selamanya ini bukannya bikin mereka mikir, malah jadi bukti terakhir buat mereka. Di kepala mereka, ini justru ngevalidasi tuduhan awal. Tuh kan benar, orang ini pasti kesurupan. Nah, dari sini perdebatan geser ke level berikutnya. Sekarang mereka bawa-bawa kartu as mereka, tolok ukur paling tinggi buat mereka, yaitu tokoh yang paling mereka hormati dalam sejarah dan iman, yaitu Abraham. Pertanyaan ini puncaknya. Coba bayangin, Abraham itu kan bapak bangsa mereka, ikon iman. Dia udah meninggal, para nabi juga udah meninggal. Jadi pertanyaan mereka itu intinya begini, emangnya kamu siapa? Berani-beraninya bilang kamu lebih hebat dari Abraham? Dengerin deh jawaban Yesus. Ini benar-benar bikin melongo. Dia bukan cuma bilang dia lebih besar, tapi dia ngaku punya hubungan pribadi sama Abraham, menembus ribuan tahun. Bayangin, dia bilang Abraham itu dari zaman dulu udah lihat harinya dan ikut seneng. Wah, ini benar-benar ngerusak konsep waktu dan otoritas yang mereka pegang. Oke, kita sekarang ada di puncaknya nih. Semua argumen, semua ketegangan, semuanya mengerucut jadi satu pertanyaan simpel soal kronologi yang kedengerannya mustahil banget. Ya, kalau dipikir-pikir, pertanyaan mereka logis banget kan? Dari sudut pandang kita sebagai manusia. Mereka lihat Yesus, umurnya aja belum 50 tahun, tapi ngaku udah lihat Abraham yang hidup ribuan tahun lalu. Jelas kedengarannya nggak masuk akal sama sekali. Dan inilah jawabannya, klimaks dari semua perdebatan ini. Coba deh, perhatiin banget pilihan kata-katanya. Dia nggak bilang, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Yang artinya cuma soal urutan waktu. Tapi dia bilang, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini beda banget. Ini bukan lagi soal kronologi, ini soal esensi keberadaannya. Jadi apa sih artinya aku telah ada ini? Ungkapan ini kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu ego eimi. Dan ini langsung nyambung ke momen di mana Tuhan memperkenalkan dirinya ke Musa di semak yang terbakar. Aku adalah aku. Jadi ini bukan sekedar klaim, hey, aku lebih tua dari Abraham. Bukan. Ini adalah klaim, aku adalah Tuhan yang sama yang dulu bicara sama Musa. Sebuah deklarasi keilahian yang jelas banget. Reaksi mereka langsung dan keras banget. Mereka ambil batu buat ngelemparin dia. Kenapa sampai segitunya? Soalnya, menurut hukum mereka, hukuman buat penistaan agama ya dirajam. Reaksi ini jadi bukti kalau mereka 100% paham apa yang baru aja Yesus katakan. Mereka nangkepnya jelas, dia mengaku sebagai Tuhan. Kisah dramatis ini ditutup dengan Yesus yang menghilang begitu aja. Tapi pertanyaannya masih menggantung kan? Kenapa sih reaksi mereka se-ekstrim itu? Dan yang lebih penting lagi, apa pelajaran dari semua ini buat kita sekarang? Jadi, apa sih akar masalah dari penolakan ini? Ternyata ini bukan soal pintar atau nggak pintar, tapi soal spiritual. Intinya, mereka udah nggak punya tempat lagi buat firman Tuhan di hati mereka. Dan kalau pintu buat firmannya aja udah ditutup, ya otomatis pintu buat pribadi Kristus juga bakal ikut ketutup. Terus, apa dong yang bisa kita ambil dari sini? Prosesnya bisa kita rangkum dalam 3 langkah praktis.
Pertama, baca dan renungkan. Nggak cuma baca kilat ya, tapi benar-benar dipikirin maknanya. Kedua, menuruti. Ini soal keputusan sadar buat setuju dan menerima apa yang kita baca. Dan yang terakhir, yang mungkin paling menantang ya, melakukannya. Menerapkan firman itu dalam hidup kita sehari-hari. Pada akhirnya nih, setelah kita lihat klaim Yesus yang begitu luar biasa dan penolakan keras yang dia hadapi, pertanyaannya balik lagi ke kita. Maukah kita menyediakan ruang di hati kita untuk firman Kristus? Maukah kita menuruti dan melakukannya? Jawabannya ada di tangan kita masing-masing.